Ini adalah pernyataan seorang Wahabi. Maulid Nabi bid'ah. Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung-hitung dengan jari kita. Dan tak lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat selamat dari beliau di akhirat kelak. Kita sebagai umatnya. Sebentar lagi kita akan peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada segelintir kelompok orang membid'ahkan Maulid Nabi, tidak boleh dilaksanakan karena itu bid'ah, dolalah. Ini yang sangat mengkhawatirkan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan kegaduhan. Orang yang sudah melaksanakan ini kebaikan, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Perbedaan boleh-boleh saja dilakukan. Perbedaan antara kita dengan pemahaman. Tapi jangan sampai saling menyudutkan. Apalagi menyudutkan orang yang sudah banyak melaksanakannya kebaikan ini. Ini hal yang tidak patut dilakukan. Apalagi kita sama umat muslim. Umat muslim itu bersaudara. Tidak ada perpecahan. Meskipun ada perbedaan. Jadi janganlah. Ini akan menimbulkan ataupun orang-orang yang di luar muslim, di luar muslim itu sendiri akan tersenyum bahagia melihat kita berpecah belah, bertengkar dengan pemahaman Islam itu sendiri. Insya Allah ini ada ustadz kita yang menjelaskan, Ustadz Adi Hidayat, yang menjelaskan Maulid Nabi itu banyak kebaikannya. Silakan untuk dipahami dan dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pernyataan seorang Wahabi. Maulid Nabi bid'ah. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak melakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada, level ustadz-ustadz, kiai-kiai, yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in. 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada nggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencontohi ya, yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya. Dan ini pun ada tanggapan dari ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat, bahwa Maulid Nabi itu dilakukan, ini kebaikan. Tidak seharusnya yang tidak dilaksanakan Nabi itu dikatakan selalu bid'ah. Ini pernyataan dari beliau dengan kerasnya. Maulid Nabi banyak manfaatnya. Maulid itu ulang tahun, bukan ulang tahun Maulid itu.
Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Id. Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Untuk yang kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Silakan dipahami. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisa menerima. Saya menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, falyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Masa tidak gembira? Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya, Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya, gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, pasti tidak gembira. Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya, yang nabinya telah kemudian kita dapati, walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan-kegembiraan dengan Nabi SAW itu, pertama Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Jelas ya? Ini bagi Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi SAW, kedatangan Nabi SAW, dan menyikapi keberadaan Nabi SAW. Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah, kemudian disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, wajib syukru alaina mada'alillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan madid. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi SAW. Ada yang memuji Nabi SAW seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi SAW. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah. Ini sebagai ungkapan, Ustaz kita mengungkapkan perihal bid'ah. Bid'ah itu haram. Saya setuju dengan itu. Tapi masalahnya buat saya, maulid ini bukan bid'ah, sunnah. Ini perbuatan semuanya baik. Nyeluk uang pengajian masuk bid'ah, ngundang uang sholawatan masuk bid'ah. Ya, semuanya perbuatan itu kan tidak ada yang haram kan. Ya, tapi kan Rasulullah nggak pernah melakukannya. Nah, ini yang kita beda. Bukan segala sesuatu yang nggak pernah dilakukan Rasul itu kemudian bid'ah dan haram, tidak. Kalau Anda melakukan seperti itu ya banyak nanti keliru. Quranmu sing mbok waca bid'ah. Quran sing mbok waca ku bid'ah, sumpah bid'ah itu. Apa? Harokat itu ono zaman Kanjeng Nabi. Nggak ada harokat, nggak ada titik. Loh itu kan cuma nambahi supaya gampang. Nambahi ku bid'ah. Apa sih kok niki? Kita bisa ambil hikmahnya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari semua ini, perbedaan itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai saling mencaci maki. Apalagi sekelompok ataupun segelintir yang baru muncul ke permukaan. Ini bukan mencaci lagi, menyudutkan kepada orang yang lebih banyak, lebih besar, yang sudah melakukan hal-hal yang kebaikan. Dia diserang terus. Kalau itu baik, kenapa tidak harus kita lakukan? Jangan sampai ini perpecahan antara umat muslim. Ini membuat gembira orang di luar non-muslim dengan adanya perpecahan saudara semuslim ini sendiri. Wajib dipahami untuk
orang-orang yang selalu bid'ah dolalah, pinar. A'udzubillah. Semoga semuanya paham untuk hal ini. Ada batasnya dalam membid'ahkan orang, membid'ahkan amalan-amalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.